Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama saya, Ainan. Kita bersama-sama belajar bahasa Korea. Nah, sekarang kita ada di pertemuan keempat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang enheng kwalian ohui, artinya kosakata yang berkaitan dengan bank. Kemudian, kita akan belajar tentang biheso dan nentongan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang enheng kwalian ohui, artinya kosakata yang berkaitan dengan bank. Nah, 사람들이 은행에서 무엇을 하고 있습니까? 사람들이 은행에서 무엇을 하고 있습니까? Orang-orang sedang melakukan apa di bank, gitu ya, aktivitas apa di bank. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu kosakata yang ada di halaman ini. Semuanya terkait tentang aktivitas di bank. Yang pertama ada 현금. 현금 artinya uang tunai. Kemudian 창구. 창구 artinya loket. Kemudian 줄을 서다. 줄을 서다 artinya mengantri, ya. Kemudian 현금 자동 인출기. 현금 자동 인출기 artinya mesin ATM. Kemudian 비밀번호. 비밀번호 artinya password. Kemudian 돈을 찾다. 돈을 찾다 artinya tarik uang, ya. Tarik uang. Kemudian 예금하다. 예금하다 artinya menabung. Kemudian 번호표를 뽑다. 번호표를 뽑다 artinya mengambil nomor antrian, nomor urut, ya, nomor urut atau antrian. Kemudian 통장 artinya buku tabungan. Nah, sekarang kita coba latihan melengkapi kalimat, ya. Di sini kan ada kata yang kosong, ya. Kita lengkapi, kita isi. 은행에 가서 뭐뭐뭐를 만들려면 신분증이 있어야 합니다. Nah, kalau mau membuat bla 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 di bank harus memiliki kartu identitas. Berarti jawabannya adalah tabungan, ya, buku tabungan. Berarti buku tabungan bahasa Koreanya adalah 통장. 통장을, ya. 통장을 만들려면 신분증이 있어야 합니다. Ya. Kemudian 필요하지 않은 돈은 집에 두지 않고, ya. Uang yang tidak dibutuhkan, yang tidak diperlukan, jangan taruh di rumah. Jadi biar aman kita apakan? Kita simpan, ya, di bank, ya. 예금. 예금. 예금 두지 않고 예금합니다. Kemudian 현금이 필요할 때는, ya, saat membutuhkan uang tunai, 언제든지, kapanpun, bla bla bla, 수 있습니다. Kapanpun bisa tarik, ya. Berarti 언제든지 돈 찾다. 언제든지 돈 찾을 수, ya. 찾을 수 있습니다. 찾을 수 있습니다. Kapanpun bisa ditarik. Kemudian, 현금이 필요할 때는, ya, saat membutuhkan uang tunai, 언제든지, kapanpun, bla bla bla, 수 있습니다. Kapanpun bisa tarik. Kemudian, 현금이 필요할 때는, ya, saat membutuhkan uang tunai, 언제든지 돈 찾을 수 있습니다. 찾을 수 있습니다. Kapanpun bisa ditarik.
Kemudian 은행에 들어가면 ya, kalau pergi ke bank, kalau kita ke bank gitu ya, 먼저 pertama-tama 뭐뭐뭐 구 차례를 기다립니다. Bla bla bla, kita harus bla bla bla, lalu menunggu antrian. Berarti kalau kita masuk ke bank, kita harus apa? Mengambil nomor urut ya. Berarti 번호, 표, 표를 뽑고, ya, 뽑고 차례를 기다립니다. Kemudian 의자에 앉아 있다가, ya, 의자에 앉아 있다가 kemudian kita duduk di kursi. 번호가 나오면, kalau nomor kita dipanggil gitu ya, bla 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 으로 갑니다. Maka kita pergi ke loket. Berarti 창구 ya, 창구로 갑니다. Kemudian 현금 카드가 있으면, kalau kita punya kartu ATM gitu ya, 뭐뭐뭐에서 di bla 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 쉽게 돈을 찾을 수 있습니다. Bisa menarik uang dengan mudah. Kalau kita punya kartu ATM, maka kita bisa menarik uang dengan mudah di mesin ATM. Berarti bahasa Koreanya adalah 현금 자동 인출기 ya. Jadi 현금 카드가 있으면 현금 자동 인출기에서 쉽게 돈을 찾을 수 있습니다. Gitu ya. Kalau kita punya kartu ATM, maka kita bisa dengan mudah mengambil uang di mesin ATM, gitu ya. Kemudian 다른 사람이 현금 자동 인출기를 사용하고 있으면 노란 선 뒤에서 뭐뭐뭐어야 합니다. 다른 사람이 현금 자동 인출기를 사용하고 있으면, kalau orang lain sedang menggunakan mesin ATM, 노란 선 뒤에서 뭐뭐뭐어야 합니다. Kita harus di belakang ya, harus mengantri ya. Berarti 줄을 서다 ya, 줄을 서다. 줄을 서야 합니다. Ya. Kemudian 다른 사람의 비밀번호를 보면 안 되니까요. 다른 사람의 비밀번호를 보면 안 되니까요. Karena kita tidak boleh melihat password punya orang lain. Seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang 에비해서 ya. 에비해서. Apakah itu 에비해서? Nah, partikel 에비해서 digunakan untuk menunjukkan ekspresi saat kita sedang membandingkan sesuatu hal ya. Dan dia disambungkan dengan kata benda ya. Kata benda yang ingin dibandingkan, maka dia disambung dengan partikel 에비해서 ya. Contohnya nomor 1, 이번 달은 ya. 이번 달은 bulan ini 지난 달에 비해서 gitu ya. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, 손님이 많습니다. Tamunya lebih banyak. 이번 달은 지난 달에 비해서 손님이 많습니다. Ya. Bulan ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tamunya lebih banyak. Gitu. Paham ya? Nomor 2, 우리 회사는 ya, 우리 회사는 perusahaan kami, 다른 회사에 비해서 ya, 다른 회사에 비해서 dibandingkan dengan perusahaan lain, 출근 시간이 빠릅니다. 출근 시간이 빠릅니다. Jam masuknya lebih cepat gitu.
Paham ya? Lalu nomor 3, 학생 수에 비해서 ya. 학생 수에 비해서 dibandingkan dengan jumlah siswanya 교실이 좀 작은 것 같아요. 교실이 좀 작은 것 같아요. Sepertinya ruang kelasnya kecil deh gitu ya. Jadi siswanya banyak tapi kelasnya kecil gitu. Maka dia membandingkan antara jumlah siswa dengan ruang kelasnya. Gitu. Paham ya? Kemudian nomor 4, pasar dalam kota kami kualitasnya bagus dibanding dengan harganya, ya. Pasar dalam kota kami kualitasnya bagus dibanding dengan harganya. Berarti bahasa Koreanya adalah 우리 동네 시장은, ya. Pasar dalam kota kami 물건 값에 비해서 dibandingkan dengan harganya gitu ya. Ciri 좋아요. Kualitasnya bagus. Seperti itu. Nah, selanjutnya di halaman ini kita latihan untuk membuat kalimat perbandingan ya, menggunakan 비해서 ya. Kita lihat dari gambar, deskripsi gambar. Contohnya nomor 1 ini kan Seoul itu suhunya 20 derajat. Kemudian Daegu suhunya 29 derajat Celcius. Berarti Daegu itu lebih panas daripada Seoul ya. Maka kita membuat kalimat perbandingannya 서울에 비해서 ya. 서울에 비해서 dibandingkan dengan Seoul, 대구가 더 더워요. Daegu lebih panas gitu. Paham ya? Lanjut nomor 1. Di sini kita lihat ada orang ya. Foto tahun lalu dan foto tahun ini. Nah, kita lihat di foto tahun ini dia terlihat lebih gemuk gitu ya. Berarti dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya. Tahun ini lebih gemuk ya. Maka bahasa Koreanya menjadi 작년에 비해서 ya. 작년에 비해서 ya. 올해에 더 뚱뚱해요. gitu ya. 작년에 비해서 올해에 더 뚱뚱해요. Dibandingkan dengan tahun lalu ya, dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini lebih gemuk. Tuh ya. Paham ya? Kemudian nomor 2, di sini ada gambar program berita ya, program berita dengan program drama ya. Kita ingin bikin kalimat dibandingkan dengan berita gitu ya. Drama itu lebih menarik ya. Berarti bahasa Koreanya adalah news program에 비해서 드라마가 ya, 드라마가 더 재미있어요. 재미있어요. ya. 뉴스 프로그램에 비해서 드라마가 더 재미있어요. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian nomor 3, di sini ada gambar orang pakai kacamata ya. Kita misalkan buat perbandingkan, dibandingkan memakai lensa kontak, lebih nyaman menggunakan kacamata gitu ya. Berarti bahasa Koreanya adalah 렌즈에 비해서 안경
쓰기가 더 편해요. Ya, 렌즈에 비해서 안경 쓰기가 더 편해요. Ya, dibandingkan dengan lensa lebih nyaman memakai kacamata, gitu ya. Sekarang nomor 4. Nomor 4 misalkan ini ada gambar t-shirt ya, kaos ya. Misalkan dibandingkan dengan kemeja, t-shirt itu lebih murah ya. Berarti bahasa Koreanya 셔츠. 셔츠에 비해서 티셔츠가 더 싸요. Ya. Kemudian nomor 5 di sini kita ada gambar orang sedang mengajar matematika gitu ya. Sekarang kita ingin membuat perbandingannya misalkan dengan bahasa Korea. Berarti misalkan dibandingkan dengan bahasa Korea gitu ya, matematika itu lebih sulit ya. Berarti bahasa Koreanya adalah 한국어에 비해서 ya. 한국어에 비해서 수학 itu artinya matematika ya. 수학이 더 어려워요. Ya. 한국어에 비해서 수학이 더 어려워요. Dibandingkan dengan bahasa Korea, matematika itu lebih sulit gitu ya. Paham ya tentang pemakaian biheso untuk perbandingan ya. Dia digabungkan dengan kata benda yang dibandingkan seperti itu. Nah, terakhir kita akan belajar tentang nentongan. Apa sih? Nentongan itu digunakan untuk apa? Nah, nentongan itu digunakan disambung dengan kata kerja ya. Dia disambung dengan kata kerja karena dia menunjukkan bahwa aksi pada klausa kedua dilakukan saat kegiatan pada klausa pertama itu masih dilakukan ya. Paham nggak? Jadi kegiatan pada klausa kedua itu dilakukan saat kegiatan pada klausa pertama itu masih dilakukan ya. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan selama ya, selama, atau kalau bahasa Inggris itu during ya. Kita lihat contoh ya, misalkan saya tidur di sebelah kursi selama teman saya menyetir mobil ya. Ini kan ada satu kalimat ada dua klausa kegiatan ya. Yang pertama kegiatannya dia tidur ya di sebelah kursi ya. Lalu kegiatan kedua ada kegiatan temannya itu menyetir mobil ya. Berarti saya tidur di sebelah kursi selama teman saya menyetir ya. Berarti dua kegiatan itu berlangsung dalam satu waktu ya. Ada dua kegiatan yang berlangsung dalam satu waktu gitu ya. Maka di kegiatannya itu disambungkan dengan nentongan gitu ya. Selama teman saya menyetir mobil ya, berarti ini ya, nyetir mobil itu selama teman saya nyetir mobil berarti 친구가 운전하는 동안 ya. Ini kan dari kata 운전하다 ya. 운전하다 dan jada ya, tidur kan jada. 친구가 운전하는 동안 저는 옆자리에서 잤어요 ya. Selama teman saya itu menyetir, saya tidur di samping
di kursi yang sebelahnya gitu ya. Jadi ada dua kegiatan yang berlangsung dalam satu waktu. Maka dia menggunakan partikel nentongan atau selama, gitu ya. Paham ya? Coba kita lihat lagi contoh nomor 2. Selama guru mengajar, ya. Selama guru mengajar, siswa dengan giat mencatat, ya. Dia ada dua kegiatan nih. Kegiatan pertama itu gurunya mengajar, ya. Kegiatan kedua siswanya itu mencatat, dan dua kegiatan itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan, ya. Maka dia menggunakan partikel nentongan, ya. Paham ya? Berarti selama bu guru mengajar bahasa Koreanya adalah solmyeonghada, ya. Solmyeonghada bisa, garuchida juga bisa. Tapi sini pakainya 설명하다 dan mencatat, 메모하다, 메모를 하다. Ya, berarti selama guru mengajar, 선생님이 설명하시는 동안, ya, karena dia orang yang dihormati, ya, guru, maka 설명하다 menjadi 설명하시는 동안, ya, pakai si. 설명하시는 동안, selama guru mengajar, 학생들이, ya, para siswa 열심히 메모를 합니다. 열심히 메모를 합니다 artinya mereka mencatat dengan rajin, ya. Kemudian nomor 3, 집에서 쉬는 동안, ya. 집에서 쉬는 동안, selama saya beristirahat di rumah, ya, 책을 많이 읽을 거예요, ya. Saya akan banyak membaca buku, ya. Jadi di sini ada dua kegiatan, istirahat dan membaca, dan itu dikerjakan dalam satu waktu, ya. Ini 주의다, ya, 주의다 dan 읽다. Nah, lalu nomor 4, 한국에 사는 동안, ya, selama tinggal di Korea, ya, 좋은 친구를 많이 사귀었습니다. 좋은 친구를 많이 사귀었습니다. Saya banyak berkawan dengan orang-orang baik, gitu ya. Ini ada 사다 dan 사귀다, ya. 사귀다. Paham ya? Jadi nendongan ini menunjukkan bahwa kegiatan pada klausa kedua itu dilakukan saat kegiatan di klausa pertama itu sedang berlangsung, gitu ya. Ada dua kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan, atau dalam bahasa Indonesia banyak diartikan dengan kata selama, gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita coba latihan, ya. 두 문장을 연결하십시오. Kita menyatukan dua kalimat, ya. Contohnya 아이가 잡니다. 아이가 잡니다. bayi tidur. 엄마가 집안일을 합니다. 엄마가 집안일을 합니다. Ibunya membersihkan rumah, gitu ya, mengerjakan pekerjaan rumah. Berarti 아이가 자는 동안, ya, selama bayinya tidur, 엄마가 집안일을 합니다. Ibunya melakukan pekerjaan rumah, gitu ya. Jadi kita gabungkan dua kegiatan itu menjadi satu. Selama anaknya bobo, gitu ya, ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita coba membuat kalimat nomor 1, ya. Di sini ada 영화를 봅니다. 영화를 봅니다 artinya menonton film. Kemudian klausa kedua, 휴대전화를 켜 놓으세요. 휴대전화를 켜 놓으세요. Harap matikan telepon, ya. Ini kayaknya lagi di bioskop, ya, nontonnya, ya. Berarti 영화를, ya,
영화를 보는 동안, ya. 영화를 보는 동안, ya. Selama menonton film, 휴대전화를 꼭 놓으세요. 휴대전화를 꼭 놓으세요. Harap matikan handphonenya, ya. 휴대전화를 꼭 놓으세요, ya. Selama menonton film, harap matikan handphonenya. 영화를 보는 동안 휴대전화를 꼭 놓으세요. Paham ya? Sekarang nomor 2. Yang pertama ada aktivitasnya adalah 직원들이 회의를 합니다. 직원들이 회의를 합니다. Para karyawan sedang melakukan rapat gitu ya, sedang ada rapat. Kemudian 밖에서 기다려 주세요. 밖에서 기다려 주세요. Tolong tunggu di depan, gitu ya. Berarti kalau ingin kita gabungkan dengan partikel dan dongan, maka kalimat itu menjadi 직원들이 회의를 하는 동안, berarti selama karyawan melakukan rapat gitu ya, 밖에서 기다려 주세요. Mohon untuk tunggu di luar gitu ya. Kemudian nomor 3, 한국에서 삽니다. 한국에서 삽니다. Tinggal di Korea. Kemudian 한국 친구를 많이 사귀고 싶어요. 한국 친구를 많이 사귀고 싶어요. Ingin berteman dengan banyak orang Korea, dengan banyak teman Korea gitu ya. Berarti kalimatnya menjadi 한국에서 사는 동안, ya. 한국에서 사는 동안, selama tinggal di Korea, 한국 친구를 많이 사귀고, ya. 사귀고 싶어요. Ingin berteman dengan banyak teman Korea. Kemudian nomor 4, 언니가 음식을 준비합니다. 언니가 음식을 준비합니다. Kakak perempuan sedang menyiapkan makanan, ya. Kemudian 우리는 방을 정리합니다. 우리는 방을 정리합니다. Kami membersihkan kamar. Berarti jika digabungkan menjadi 언니가 음식을 준비하는 동안, selama kakak perempuan menyiapkan makanan gitu ya, 우리는 kami 방을 정리합니다. Kami membersihkan kamar gitu ya, beres kamar. Lalu terakhir nomor 5, 대학교에 다닙니다. Saya masih berkegiatan di kampus gitu ya. 여러 가지 아르바이트를 했습니다.
saya sudah memiliki banyak pekerjaan sampingan gitu ya, part time. Berarti 대학교에 다니는 동안 ya. 대학교에 다니는 동안 ya. Selama saya berarti selama saya masih di kampus gitu ya, masih belajar di kampus, 여러 가지 아르바이트를 했습니다. Saya banyak ambil pekerjaan sampingan gitu ya. 여러 가지 alba, kerjaan sampingan atau magang gitu ya. Arbeiter을 했습니다. Paham ya tentang memakai nendongan itu ya. Jadi sekali lagi kita bahas itu untuk menunjukkan bahwa kegiatan pada klausa kedua itu dilakukan saat kegiatan klausa pertama itu masih berlangsung gitu ya. Dan nendongan itu digabungkan dengan kata kerja. Ya, paham ya? Atau bisa diartikan selama. Gitu. Nah, sekarang kita coba latihan untuk membaca percakapan yang ada di halaman ini, ya. 완전을 하려고 하는데요. 완전을 하려고 하는데요. Saya ingin tukar uang nih, gitu ya. Kemudian 어느 나라 돈을 바꾸실 거예요? 어느 나라 돈을 바꾸실 거예요? Anda ingin menukar ke uang negara mana, gitu ya. Kemudian 달러를 원으로 바꾸려고 합니다. Saya ingin menukar dolar menjadi uang won. 환율이 어떻게 됩니까? 환율이 어떻게 됩니까? Bagaimana kursnya, gitu ya. Kemudian 지난주에 비해서 조금 떨어졌어요. 지난주에 비해서 조금 떨어졌어요. Dibandingkan dengan minggu lalu, sedikit turun, gitu ya. 이 서류에 이름과 여권 번호를 적으세요, gitu ya. 이 서류에 이름과 여권 번호를 적으세요. Tolong tulis nama dan nomor paspor di di kertas ini gitu ya, di dokumen ini. Kemudian 두 가지만 쓰면 됩니까? Hanya menulis dua ini boleh. Gitu. Maksudnya hanya nulis nama dan paspor boleh gitu ya. Kemudian 네, 처리하는 동안 잠시만 기다려 주십시오. 네, 처리하는 동안 잠시만 기다려 주십시오. Nah, selama saya mengambil uangnya, mengurusnya gitu ya. Silahkan tunggu sebentar gitu. Paham ya isi percakapannya ya? Nah, di sini kita ada latihan menjawab soal salah dan benar sesuai dengan percakapan sebelumnya, ya. Di sini 미지는 환전을 하려고 해요. 미지는 환전을 하려고 해요. Artinya Mijin ingin menukar uang. Betul ya. Kemudian 원을 rupiah로 바꾸려고 해요. 원을 rupiah로 바꾸려고 해요. Ingin menukar uang won dengan menjadi uang rupiah. Salah ya. Yang benar adalah dia ingin menukar dolar menjadi won. Gitu ya. Nah, kemudian nomor 3. 환율이 지난달에 비해서 떨어졌어요. 환율이 지난달에 비해서 떨어졌어요. Kursnya dibandingkan dengan bulan lalu turun. Ya, kursnya turun dibandingkan dengan bulan lalu. Salah ya. Karena yang di percakapan itu adalah 지난주 ya, atau minggu lalu ya, bukan 지난달. Bukan bulan lalu. Kemudian terakhir, 서류에 이름과 주소를 적어야 해요. 서류에 이름과 주소를 적어야 해요.
di dalam di kertas dokumen harus menulis nama dan alamat. Salah ya, karena yang ditulis adalah nama dan paspor. Nah, selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.